Perhatikan di sini kita bagi kata ganti sebagaimana yang kita jelaskan tadi dalam bahasa Arab itu ada 3 kategori berdasarkan pembicara, lawan bicara, dan objek yang dibicarakan. Al-ghaib ini adalah objek yang dibicarakan. Al-mukhatab adalah lawan bicara. Dan al-mutakallim adalah pembicara. Kemudian di sini kita sebutkan dhamir untuk yang dibicarakan atau ghaib untuk yang jumlah orangnya 1 dan atau jumlah orangnya mufrad, karena kita sudah jelaskan apa itu mufrad. Dan yang bentuknya jama'. Jadi ada yang mufrad, ada yang jama'. Begitu juga seterusnya. Ini hiya ini mufrad, hunna ini jama'. Anta mufrad, antum jama'. Kemudian anti mufrad dan antunna jama'. Ana mufrad dan nahnu jama'. Baik. Setelah kita paham ini, di dalam bahasa Arab, dhamir ini terkadang terpisah penulisan dari kata yang ada setelahnya atau objek yang disandarkan dengannya atau yang sebelumnya, dengan ada pula yang disambungkan dan penulisannya bersambung secara langsung. Yang penulisannya terpisah itu disebut ad-dhamair al-munfasilah atau dhamir yang terpisah. Kalau kita tidak menghafal atau kesusahan menghafal lafadznya, maka cukup kita ketahui bahwasanya yang dimaksud adalah dhamir munfasilah itu adalah kata ganti yang terpisah. Adapun dhamir al-muttasilah adalah kata ganti yang bersambung, dan di catatan kaki kami sudah sebutkan di sini penjelasan dhamir munfasil adalah kata ganti terpisah, yaitu kata ganti tatkala tidak bersambung langsung dengan kata yang lain. Adapun dhamir muttasil atau kata ganti bersambung adalah bentuk kata ganti tatkala bersambung langsung atau bersatu dengan kata yang lain. Baik, kita ambil apa saja. Huwa, hum. Hiya, hunna. Huwa untuk mudzakkar, hum untuk mudzakkar, hiya untuk muannas, hunna untuk muannas, mufrad dan jama'. Anta, antum. Anta untuk mufrad mudzakkar dan antum untuk jama' mudzakkar. Anti, antunna. Anti untuk mufrad muannas dan antunna untuk jama' muannas. Ana, nahnu. Pada ghaib dan mukhatab, antara mudzakkar dan muannas dibedakan. Tapi pada kata untuk dhamir mutakallim, maka mufrad atau mudzakkar dan muannasnya sama, yaitu menggunakan ana dan nahnu untuk jama'. Maksudnya ketika yang berbicara perempuan, dia mengisyaratkan pada dirinya ana. Begitu juga ketika yang berbicara laki-laki sendirian, dia mengisyaratkan pada dirinya ana juga. Sebagaimana kalau seandainya mereka jumlahnya banyak, maka mereka mengatakan nahnu, laki-laki maupun perempuan. Dalam kaidah penulisan, ketika huwa ini bersambung atau kedudukannya bersambung dengan kata lain, maka huwa ini berubah penulisannya menjadi hu. Misalnya, kitabu Muhammad. Kita ambil satu contoh misalnya di sini. Kitabu Zaid misalnya. Kitabu Zaid. Kitabu Zaidin. Zaid di sini berubah isim zahir.
Ketika di sini kan ada namanya idhofah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sandarkan kepemilikannya. Ketika kita ingin mengganti Zaid ini dengan dhamir atau kata ganti, maka menjadi kitabuhu. Seperti itu. Begitu juga misalnya kita ambil misalnya contoh yang lain, kutubu tulab misalnya, atau kita belum ambil tulab, kita ambil kata yang lain, kutubu kutubun nas, kutubun nasi, artinya buku-buku milik manusia. Ketika kita ingin ganti dalam bentuk dhamir, maka menjadi kutubuhum, kutubuhum, kitab-kitab mereka. Nah, ini yang disebut dengan cara menggunakan kata ganti yang terpisah dengan kata ganti yang tersambung. Begitu juga kitabuha, kutubuhunna, dan seterusnya. Baik. Pada anta berubah menjadi ka. Sehingga kalau misalnya ini adalah kitab milikmu, menjadi kita tulis dengan kita buka. Nah, seperti itu. Kita buka. Ketika itu kitab milik kalian menjadi kutubukum. Ketika itu adalah kitab engkau wahai seorang wanita menjadi kitabuki. Dan kutubukunna, adapun kalau disandarkan kepada ini kitab milikku menjadi kitabi. Kitabi. Kalau ini adalah kitab-kitab milik kami atau kitab kami saja, satu kitab tapi milik bersama, menjadi kitabuna. Kitabuna. Baik. Ini pembahasan tentang dhamir yang terpisah ataupun yang bersambung.